Yo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Esensi Thread and Multicore. Di sini kami mempunyai 5 fokus submateri, yaitu perbedaan proses versus thread menggunakan analogi yang mudah dipahami, kemudian 4 uraian keuntungan multithreading, kemudian perbedaan konkurensi versus parallelism, dan penerangan hukum AMDAL secara mendalam, dan kemudian ada diskusi mengapa bagian serial berdampak besar pada performa meskipun jumlah core terus bertambah. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja untuk pemateri pertama dipersilahkan. Mas Rapli. Kenalkan, nama saya Raihan Wajendra Faruk dengan NIM 25116370. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu proses dan thread dengan menggunakan analogi yang sederhana. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh sistem operasi. Setiap proses memiliki ruang memori dan sumber daya sendiri seperti data, kode program, dan serta file yang digunakan. Sedangkan threads itu adalah unit eksekusi terkecil di dalam sebuah proses. Satu proses dapat memiliki beberapa thread yang bekerja secara bersamaan. Berbeda dengan proses, thread dalam satu proses berbagi memori dan sumber daya yang sama. Sedangkan proses itu tidak berbagi data. Next, Rapli. Nah, ini adalah analoginya. Bisa kita lihat dari proses itu analoginya itu sebuah restoran. Jadi setiap restoran itu berdiri sendiri dan memiliki sumber daya sendiri dan tidak berbagi langsung dengan restoran lain. Kalau trade itu analoginya itu adalah pegawai dalam satu restoran. Di sebuah restoran itu memiliki banyak pegawai dan mereka semua bekerja sama. Mereka berbagi dapur, bahan dan peralatan yang sama, tetapi memiliki tugas yang berbeda. Um, hmm. Kalau perbedaan utamanya itu ya proses itu program yang sedang dijalankan dan memiliki sumber daya sendiri. Kalau dari thread sendiri itu unit eksekusi dalam proses dan berbagi sumber daya dalam satu proses. Next, tolong. Dan di sini benefits of multithreading akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rafli Hermansyah dengan NIM 25116391. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang apa benefit of multithreading in operating system. Oke, yang pertama ada increase responsiveness atau meningkatkan daya tahan. Jadi benefit yang pertama ini multithreading meningkatkan responsivitas aplikasi interaktif. Meskipun satu thread terblokir atau melakukan operasi yang memakan waktu lama, thread lain dapat terus berjalan. Nah, contoh browser web multithread memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sebagian halaman web sementara video atau konten dimuat di thread lain. Sebaliknya, dalam sistem single thread, pemrosesan satu permintaan akan memblokir semua interaksi pengguna lainnya. Oke. Saya mengambil analogi di sini pelayan di restoran. Jadi, kalau dia single thread, dia kurang responsif. Karena apa? Karena hanya satu pelayan yang melayani user. Bisa bilang seperti itu. Pelanggan lah intinya. Nah, kalau di multithreading sendiri, dia lebih responsif. Karena apa? Ada beberapa pelayan yang melayani customer. Jadi tugas bisa berjalan secara bersamaan dan tidak saling menghambat. Intinya adalah multithreading memungkinkan aplikasi tetap responsif jika satu thread atau tugas berjalan lama atau terblokir. Mungkin next. Yang kedua, ada resource sharing. Secara default, thread terbagi
memori, dan sumber daya di proses induknya. Berbeda dengan proses terpisah yang membutuhkan mekanisme eksplisit untuk berbagi data, seperti pengiriman pesan atau message passing, memori bersama atau shared memory, karena berada dalam ruang alamat yang sama. Thread dapat mengakses data bersama secara langsung tanpa overhead komunikasi antar proses. Contoh penerapan kita ambil dari web browser lagi. Thread rendering, input pengguna, dan network dapat berbagi data halaman yang sama, sehingga scrolling, klik, dan loading tetap berjalan bersamaan. Catatan, model memori bersama ini memungkinkan beberapa thread bekerja efisien dalam ruang alamat yang sama, tanpa beban komunikasi antar proses. Nah, di sini supaya lebih memudahkan, saya mengambil analogi itu seperti berbagi meja kerja. Kita lihat di sebelah kiri, ini yang tanpa resource sharing. Jadi, setiap ruangan butuh sumber daya sendiri dan boros memori. Itu analoginya. Yang kedua, biaya lebih besar untuk menyediakan banyak ruangan dan peralatan. Yang ketiga, komunikasi antar orang lebih sulit. Jelas, harus keluar ruangan. Nah, sedangkan yang resource sharing atau yang memori bersama, semua orang itu dalam satu meja besar. Jadi dapat terhubung satu sama lain dan sumber dayanya itu lebih irit lah, seperti itu. Kita lanjut di pembahasan ketiga, economy of resource. Jadi membuat dan mengelola thread membutuhkan lebih sedikit daya dibandingkan proses. Thread membagi memori dan sumber daya proses sehingga menghindari kebutuhan alokasi terpisah seperti pada proses baru. Di Solaris, misalnya membuat proses 30 kali lebih lambat dibanding membuat thread. Dan peralihan konteks antar proses 5 kali lebih lambat dibanding antar thread. Contoh, aplikasi chat. Satu thread menangani pengiriman pesan, thread lain menerima pesan, dan thread lain memperbarui antarmuka tanpa membutuhkan banyak proses pembeda. Catatan, hal ini menjadikan multithreading sebagai cara yang hemat biaya untuk mengimplementasikan multitasking karena lebih ringan, cepat, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Nah, analoginya seperti apa? Saya analogikan kasir toko. Nah, ketika dia sama-sama menyelesaikan pekerjaan, dia akan lebih cepat dan lebih irit pada waktunya yang digunakan. Seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke scalability atau di mana dia ini makin banyak pekerjaan, makin bisa apa ya? Intinya memungkinkan satu proses memanfaatkan beberapa CPU secara bersamaan. Multithreading ini secara signifikan meningkatkan skabilitas terutama dalam sistem multiprosesor. Thread dari satu proses dapat berjalan pada CPU yang berbeda secara bersamaan, sehingga meningkatkan paralelisme. Sebaliknya, proses single thread terbatas pada satu CPU, sehingga membatasi efisiensi sistem. Contoh penerapannya, saya ambil dari video rendering. Saat merender video, satu thread dapat memproses efek visual, thread lain memproses encoding, sementara thread lainnya menangani audio. Pada sistem multicore, tugas-tugas ini dapat dijalankan di CPU berbeda secara paralel sehingga proses rendering menjadi lebih cepat. Nah, analoginya seperti jalan tol. Kita lihat yang single thread, satu CPU. Semua pekerjaan hanya menggunakan satu jalur. Jika banyak mobil yang masuk, dia akan antri. Nah, apa yang dihasilkan itu jadinya antriannya menumpuk karena dia cuma memakai satu CPU. Intinya seperti itu. Yang multithread dengan banyak CPU, pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa jalur, jadi
kan dia kalau bersamaan akan lebih cepat selesai. Stabilitasnya meningkat, kinerja lebih baik. Intinya adalah multi-threading memungkinkan satu proses memanfaatkan beberapa CPU secara bersamaan. Seperti membuka banyak jalur di tol yang saya contohkan tadi. Semakin banyak CPU, semakin banyak yang bisa diselesaikan sekaligus. Seperti itu. Oke, next. Ada pembahasan currency dan parallelism yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, pada slide ini saya akan membahas perbedaan antara konkurensi dan paralelism. Jadi, konkurensi itu adalah kondisi di mana banyak tugas dikerjakan seolah-olah bersamaan, padahal sebenarnya dilakukan secara bergantian dengan sangat-sangat cepat. Jadi, satu proses berpindah ke proses lain secara terus-menerus. Oke, jadi teman-teman coba bayangkan kalau teman-teman memasak telur, lalu sambil menunggu kita menumis sayur, terus kita merebus mie. Nah, jadi semua itu terasa berjalan bersamaan, padahal kita melakukannya satu persatu secara cepat. Nah, sedangkan paralelism adalah ketika banyak tugas benar-benar dikerjakan pada waktu yang sama. Jadi, ini biasanya terjadi jika kita memiliki lebih dari satu inti prosesor atau lebih dari satu orang yang bekerja. Jadi, contoh analoginya, ada beberapa orang, sebut aja 3 yang memasak sekaligus. Kayak tadi kan yang satunya itu memasak telur, lalu dia sambil menunggu dia merebus mie. Nah, kalau paralelism ini enggak. Jadi mereka bagi-bagi tugas gitu. Jadi satu orang memasak telur, satu lagi merebus mie, dan yang lainnya menumis sayur. Jadi contoh analoginya kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu konkurensi itu dia bergantian secara cepat. Nah, kalau paralelism dia benar-benar bersamaan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, konkurensi itu menggunakan satu core CPU aja yang bergantian menjalankan tugasnya. Sedangkan paralelism itu menggunakan beberapa core untuk menjalankan tugas secara bersamaan. Oke, jadi itu saja penjelasan yang lumayan singkat. Oke, sekian. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi bagian serial berdampak sangat besar pada performa meski jumlah core terus bertambah. Jadi sini ada 3. Yang pertama itu batasan teoritis hukum Amdahl. Jadi hukum Amdahl di sini tuh mengidentifikasi potensi peningkatan performa atau speed up-nya pada aplikasi yang memiliki komponen serial atau S dan paralel saat dijalankan pada sejumlah N-core pemrosesan. Lalu yang kedua di sini ada hambatan pada pemrograman multicore. Jadi meskipun sistem multicore ini memberikan potensi paralelisme, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efisiensinya. Lalu yang terakhir di sini ada overheat dan kompleksitas sinkronisasi. Meskipun presentasi menekankan bahwa thread lebih ringan atau lightweight dibandingkan proses, penggunaannya banyak thread tetap menimbulkan isu. Jadi teman-teman di sini slide ini membahas bahwa core prosesor bukan solusi ajaib. Menurut hukum Amdahl, bagian program yang bersifat serial akan selalu membatasi kecepatan kita. Selain itu, pemrograman multicore juga punya tantangan besar dalam menyelaraskan data agar tidak ada core yang menganggur, serta menjaga agar manajemen thread tetap terjaga stabil tanpa menyebabkan sinkronisasi itu yang macet atau suhu berlebihan. Next. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah batasan teoritis hukum Amdahl. Pertama, kita lihat dari sisi teori menggunakan hukum Amdahl.
ada fenomena yang disebut dengan efek disproporsional. Artinya, bagian kecil dari aplikasi yang bersifat serial atau tidak bisa diparalelkan akan membatasi keuntungan performa penambahan core dimanapun. Lalu next. Kedua, di sini ada hambatan pada pemrograman multicore. Misalnya di sini selanjutnya ada hambatan teknis saat kita mulai membagi tugas ke banyak core. Ada dua masalah utama yang dibahas. Yang pertama, ada ketergantungan data atau data dependensi. Jika tugas B membutuhkan hasil dari tugas A, maka yang B ini harus menunggu hasil dari A. Dia tidak akan bisa menciptakan antrean yang tidak bisa diparalelkan. Terus yang kedua, ada pembagian atau penyeimbangan beban, yaitu menentukan bagian mana yang bisa dipisahkan. Lalu jika beban kerja antar core ini tidak seimbang, atau ada core yang kerja keras dan juga ada yang nganggur, maka efisiensi ini menurun dan kembali menyisakan hambatan serial. Next. Lalu terakhir di sini ada overhead dan kompleksitas sinkronisasi. Terakhir ini kita akan membahas manajemen thread. Implicate threading atau seiring bertambahnya dengan jumlah thread, memastikan program berjalan dengan benar itu menjadi sangat sulit atau sangat rumit. Dengan itulah sebab pengelolaan thread ini sering diserahkan kepada pustaka atau compiler untuk meminimalisir kesalahan logika manusia. Lalu masalah sinkronisasi ini jika kita menggunakan model seperti many-to-one, yaitu semua thread pengguna itu dipetakan ke satu thread kernel. Bahayanya itu jika satu thread saja mengalami blocking, maka seluruh thread lainnya akan ikut terhenti. Akibatnya, keunggulan sistem multicore jadi akan sia-sia karena paralelisme tidak terjadi sama sekali. Next. Baik, perkenalkan nama saya Afif Ilmawan dengan NIM 2511673. Di sini kita masuk ke hukum AMDAL. Apa itu hukum AMDAL? Hukum AMDAL adalah sebuah rumus matematika yang digunakan untuk memprediksi maksimum peningkatan kecepatan atau speed up suatu sistem ketika hanya sebagian dari sistem tersebut yang ditingkatkan kinerjanya. Apa maksudnya di sini? Di sini ada sistem yang disebut sistem serial dan sistem paralel. Nah, sistem serial ini adalah sistem yang tidak dapat kita apa-apakan. Sistem itu bersifat berurutan dan kemudian sistem paralel itu bisa kita tingkatkan kinerjanya seperti yang tertera di sini. Kemudian hukum ini sangat populer di dunia ilmu komputer, khususnya dalam pemrograman paralel. Untuk menjawab pertanyaan, jika saya menambah jumlah core CPU menjadi 2 kali lipat, apakah aplikasi yang akan berjalan 2 kali lebih cepat juga? Nah, jawaban dari hukum AMDAL ini yaitu jika kita menambah jumlah core CPU menjadi 2 kali lipat, belum pasti atau belum tentu aplikasi yang akan kita jalankan akan 2 kali lipat lebih cepat juga. Nah, lanjut saja ke rumus hukum AMDAL-nya. Di sini ada 2 rumus tetapi bernilai sama, yaitu speed up kurang dari atau sama dengan 1 bagi S, yang dimana S adalah proses serialnya, ditambah dengan 1 min S, yang dimana itu proses paralelnya, kemudian dibagi dengan N. Atau speed up kurang lebih atau sama dengan 1 bagi 1 min P, atau di sini P ini bisa dibilang sebagai proses paralelnya, plus proses paralel bagi N. Nah, untuk keterangannya di sini. Kemudian lanjut pada kasus 25% paralel dan 75% paralel dan 25% serial. Yang dimana bagian serial atau dilambangkan dengan S
sama dengan 25%. Ini adalah bagian tugas yang harus antri, seperti input user, inisialisasi awal, atau menulis ke disk yang tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian ada bagian paralel, yaitu 1 min S sama dengan 75%. Ini adalah tugas yang bisa dikeroyok oleh banyak core, misalnya pemrosesan pixel gambar atau perhitungan matematika berat. Nah, di sini kita mengambil studi kasus pada 10 core, yang dimana speed up kurang dari atau sama dengan 1/0,25 ditambah 0,75/10, yang hasilnya sama dengan 1/0,25 plus 0,075. Dan ketika ditambah akan menghasilkan 1/0,325, yang kurang lebih atau sama dengan sekitar 3,07 kali lipat. Dan kemudian bagaimana jika core itu unlimited, guys? Nah, di sini kita punya rumusnya, di mana tadi 1 min S dibagi N. Nah, karena N-nya di sini unlimited dan dibagi 0,75, jadi bisa dihasilkan ini 0 atau lebih mendekati nilai 0. Jadi 0,25 ditambah 0. Makanya di sini kita langsung masukkan saja speed up kurang lebih atau sama dengan 1/S atau serial. Jadi speed up kurang lebih atau sama dengan 1/0,25, yang dimana hasilnya itu 4 kali lipat. Jadi walaupun core yang kita tambahkan itu unlimited, kecepatan dari aplikasinya itu tidak lebih atau hanya maksimal sebesar 4 kali lipat. Bagaimana untuk membuka potensi selanjutnya, yaitu kita harus mengurangi porsi dari penggunaan proses serial ini. Nah, itu adalah krisis saat ini. Solusinya belum ditemukan dan begitulah kami mempresentasikannya. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon diwajarkan atau dimaafkan saja. Terima kasih.